Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Syadiah akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan dan politik. Daulat Abbasiyah berkuasa kurang lebih selama 5 abad, yaitu 750 sampai 1258 Masehi. Pemerintahan yang panjang tersebut dapat dibagi dalam 2 periode, yaitu periode 1 adalah pada masa antara tahun 750 sampai 945 Masehi, yaitu mulai pemerintahan Abu Abbas sampai Al-Mustakfi. Periode 2 adalah pada masa 945 sampai 1258 Masehi, yaitu masa Al-Muqti sampai Al-Muqtasim. Pembagian periodisasi diasumsikan bahwa pada periode pertama, perkembangan di berbagai bidang masih menunjukkan grafik vertikal, stabil, dan dinamis. Sedangkan pada periode 2, kejayaan terus merosot sampai datangnya pasukan Tartar yang berhasil menghancurkan dinasti Abbasiyah. Khalifah yang memerintah Abbasiyah ada 37 khalifah, akan tetapi di antara 37 khalifah, hanya 10 khalifah pertama yang dianggap berjasa dalam meletakkan pondasi pemerintahan Abbasiyah. Pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan pemerintahan berkembang sebagai sistem politik. Pola pemerintahan yang diterapkan pun berbeda-beda, sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sistem politik yang dijalankan oleh Daulah Bani Abbasiyah antara lain: A. Para khalifah tetap dari Arab, sementara para menteri, gubernur, panglima perang, dan pegawai lainnya banyak dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Yang B. Kota Baghdad ditetapkan sebagai ibu kota negara dan menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, dan kebudayaan. Yang C. Kebebasan berpikir dan berpendapat mendapat porsi yang tinggi. Yang D. Ilmu pengetahuan dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Yang E. Para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya. Tugasnya yaitu dalam pemerintah. Selain sistem politik yang diterapkan di atas, pemerintahan Abbasiyah periode 1 juga mengembangkan kebijakan politik, diantaranya adalah 1. Memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. 2. Memusnahkan keturunan Bani Umayyah. 3. Merangkul orang-orang Persia dalam rangka politik, memperkuat diri. Abbasiyah memberi peluang dan kesempatan yang besar kepada kaum Mawali. Yang keempat, menumpas pemberontakan. 5. Menghapus politik kasta. Dalam menjalankan pemerintahan, Khalifah dinasti Bani Abbasiyah pada waktu itu dibantu oleh wazir, yaitu Perdana Menteri, yang jabatannya disebut Wizaraat. Wizaraat ini dibagi menjadi 2, yaitu pertama, Wizaraat Tahfidz yang memiliki otoritas penuh dan tak terbatas. Waziraat ini memiliki kedaulatan penuh kecuali menunjuk penggantinya. Yang kedua yaitu Wizaraat Tahfidz, memiliki kekuasaan eksekutif saja. Wizaraat ini tidak memiliki inisiatif selain melaksanakan perintah khalifah dan
mengikuti arahannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaila Aulia Febrina dari kelas 11-1 nomor urut 15. Saya akan menjelaskan tentang model pemerintahan dinasti Abbasiyah. Model pemerintahan yang diterapkan oleh Abbasiyah bisa dikatakan asimilasi dari berbagai unsur. Ini terlihat jelas dari adanya periodisasi atau tahapan pemerintahan Abbasiyah. Ciri-ciri yang menonjol pada masa pemerintahan Abbasiyah yang tidak terdapat di zaman Umayyah adalah A. Dengan berpindahnya ibu kota ke Baghdad, pemerintahan Bani Abbas menjadi jauh dari pengaruh Arab. Sedangkan dinasti Bani Umayyah sangat berorientasi kepada Arab. Dalam periode pertama dan ketiga pemerintahan Abbasiyah, pengaruh kebudayaan Persia sangat kuat, dan pada periode kedua dan keempat bangsa Turki sangat dominan dalam politik dan pemerintahan dinasti ini. B. Dalam penyelenggaraan negara, pada Bani Abbasiyah, jabatan wazir yang membawahi kepala-kepala departemen jabatan ini tidak ada di dalam pemerintahan Bani Umayyah. C. Ketentaraan profesional baru terbentuk pada masa pemerintahan Bani Abbas. Sebelumnya belum ada tentara yang profesional. Perbedaan dan persamaan model pemerintahan masa dinasti Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah berikut. Persamaan: menetapkan sistem pemilihan, menetapkan sistem warisan pada proses pemilihan khalifah. Perbedaannya, Abbasiyah yang pertama, adanya unsur non-Arab dalam sistem pemerintahannya, pengaruh Persia dan Turki. Terus Umayyah, adanya dominasi unsur Arab. Yang kedua, Abbasiyah semakin komplitnya struktur pemerintahan. Umayyah sangat terbatas karena lebih fokus pada upaya ekspansi. Yang ketiga, Abbasiyah, profesionalisme tentara mulai tertata. Umayyah belum tertata secara profesional dalam bidang ketentaraan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akiladin dari kelas 11-1. Saya akan membacakan materi ketiga, yaitu biro-biro pemerintahan pada masa Bani Abbasiyah. A. Diwanul Kitabah, sekretaris negara yang tugasnya menjalankan tata usaha negara. B. Nidamul Idari Al-Makazi, yaitu sentralisasi wilayah dengan cara wilayah jajahan dibagi dalam beberapa provinsi yang dinamakan imarat, dengan gubernurnya yang bergelar amir atau hakim. Kepala daerah hanya diberikan hak otonomi terbatas. Yang mendapat otonomi penuh adalah Al-Qura atau desa dengan kepala desa yang bergelar Syaikh Al-Qariyah. Hal ini jelas untuk membatasi kewenangan kepala daerah agar tidak menyusun pasukan untuk melawan Baghdad. C. Amirul Umara, yaitu panglima besar angkatan perang Islam untuk menggantikan posisi khalifah dalam keadaan darurat. D. Memperluas fungsi Baitul Mal dengan cara membentuk 3 dewan. Diwanul Khazanah untuk mengurusi keuangan negara, Diwanul Azra'u untuk mengurus kekayaan negara, dan Diwan Kazainus Sila untuk mengurus perlengkapan angkatan perang. E. Organisasi kehakiman Kiwan Kadlil Kuda, Mahkamah Agung, dan Al-Sutra Al-Kadlaiyah, jabatan kejaksaan. Kudha Al-Akalim, hakim provinsi yang mengetuai pengadilan tinggi, serta Kudla Al-Amsar, hakim kota yang mengetuai pengadilan negeri. F. Diwan Al-Taqwi, dewan korespondensi atau kantor arsip yang menangani semua surat-surat resmi, dokumen politik, serta instruksi tetapan khalifah. Dewan Penyidik Keluhan Departemen Kepolisian dan Pos. G. Diwan Al-Nazar fi Al-Mazalim, dewan penyelidik keluhan adalah jenis pengadilan tingkat banding atau pengadilan tinggi untuk menangani kasus-kasus yang diputuskan secara keliru pada Departemen Administratif Politik.
Diwan Al-Sutra, Departemen Kepolisian yang dikepalai oleh seorang pejabat tinggi yang diangkat sebagai Sahih Al-Surta, yang berperan sebagai kepala polisi dan kepala keamanan istana. Diwan Al-Barid, Departemen Pos yang dikepalai oleh seorang pejabat yang disebut Sahih Al-Barid. Tugas Departemen Pos tidak terbatas pada memberikan layanan terbatas untuk surat-surat pribadi, akan tetapi juga dimanfaatkan untuk mengantar para gubernur yang baru dipilih ke provinsi mereka masing-masing, juga untuk mengangkut tentara dan barang bawaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan ketentaraan pada zaman Bani Abbasiyah. Profesionalisme ketentaraan Bani Abbasiyah memang mengalami perkembangan yang sangat pesat, berbeda dengan pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, mulai diadakan pembaharuan dalam ketentaraan, di antaranya adalah membuka keanggotaan ketentaraan bukan hanya orang Arab saja, akan tetapi juga orang non-Arab, mengemas sistem pentakbiran dan struktur organisasi ketentaraan. 3. Memberikan gaji dan hadiah kepada tentara. Misalnya khalifah menghadiahkan sebuah bidang tanah untuk menghargai jasa tentara. Dengan melakukan beberapa pembaharuan tersebut, akhirnya tentara Islam pada masa Bani Abbasiyah pun mengalami kejayaan. Akan tetapi juga didukung oleh beberapa faktor, di antaranya dasar ketentaraan yang terbuka, misalnya membuka keanggotaan kepada non-Arab. 2. Pemimpin yang berkaliber seperti Khalifah Abu Ja'far dan Harun Ar-Rasyid yang telah memberi perhatian dan kebajikan tentara dan melantik pemimpin tentara yang berkaliber tanpa memandang berasal dari bangsa apa. Peralatan ketentaraan yang canggih seperti pedang, lembing, dan panah. 3. Strategi peperangan yang berkesan, yaitu dengan cara mewarisi strategi peperangan dari generasi sebelumnya dan menggunakan strategi-strategi yang baru. 5. Keimanan dan semangat jihad, iman yang mantap serta kecintaan terhadap Islam yang begitu besar. Periodisasi pemerintahan Bani Abbasiyah. Periode awal atau periode pengaruh Persia pertama, 750 sampai 847 Masehi. Ada 10 khalifah yang memimpin pada masa ini. Telah dikatakan pada awal pembahasan bahwa salah satu ciri pemerintahan Abbasiyah adalah hanya unsur non-Arab yang mempengaruhi pemerintahannya seperti Persia. Lebih cenderung seperti pemerintahan Persia, di mana raja mempunyai kekuasaan absolut yang mendapat mandat dari Tuhan. Masa inilah yang mengantarkan Abbasiyah pada puncak kejayaannya. Periode selanjutnya, periode lanjutan atau Turki pertama, 847 sampai 945 Masehi. Ada 13 khalifah yang memerintah pada masa ini. Masa ini ditandai dengan kebangkitan orang Turki yang salah satu cirinya orang Turki memegang jabatan penting dalam pemerintahan. Terbukti dengan dibangunnya seperti kota Sumarra oleh Al-Mutaksim. Sepeninggal Al-Mutawakil, para jenderal Turki berhasil mengontrol pemerintahan sehingga hanya khalifah yang dijadikan sebagai boneka atau simbol dengan seperti khalifah Al-Muntasir, Al-Mutais, Al-Muhtadi. Periode ketiga, Buawliyah dan atau pengaruh Persia kedua, 945 Masehi sampai dengan 1055 Masehi. Ada 5 khalifah yang memerintah pada masa ini. Masa yang berjalan lebih dari 150 tahun. Namun secara de facto kekuasaan khalifah dilucuti dan bermunculan dinasti-dinasti baru. Kemunculan dinasti Buawiyah ini pada awalnya untuk menyelamatkan khalifah yang telah jatuh sepenuhnya di bawah kekuasaan para pengawal yang berasal dari diangkatnya Ahmad bin Buawih oleh Al-Mukafi. Sebagai jasa mereka dalam menyingkirkan pengawal-pengawal Turki, pengangkatan ini merupakan
senjata makan tuan, di mana Ahmad bin Buawih yang diangkat sebagai Amir Umara dengan gelar Mu'iz Daulah menurunkan Khalifah Muqtafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Besia Marwa dari kelas 11 MES 1. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Asyifa Fifa tentang periodisasi pemerintahan Bani Abbasiyah. Selanjutnya yaitu periode dinasti Saljukiyah atau pengaruh Turki kedua pada tahun 1054 sampai 1157 Masehi. Masa ini berawal ketika Seljuk mengontrol kekuasaan Abbasiyah dengan mengalahkan Bani Buwaihiyah dan berakhir dengan adanya serbuan Mongol. Kekuasaan Seljuk berawal ketika penduduk Baghdad marah atas tindakan Jenderal Arslan Başşehir yang memaksa rakyat Baghdad untuk menganut Syiah dengan cara menahan Khalifah Al-Qaim dan menghapuskan nama-nama Khalifah. Abbasiyah diganti dengan nama Khalifah Fatimah. Kondisi ini tidak berlangsung lama dengan dikalahkannya Arslan Başşehir oleh Tuhrul Bey yang pernah menjadi tentara bayaran Abbasiyah. Tuhrul Bey berhasil mendudukkan Khalifah Al-Qaim pada jabatannya sebagai penguasa yang sah dan resmi dengan gelar kehormatan Sultan wa Malik As-Sirki wa Maghrib dan juga mengawinkannya dengan putri Khalifah Al-Qaim. Adapun khalifah yang memerintah masa pengaruh Turki kedua ada 11, yaitu khalifah-khalifah itu hanya mempunyai wewenang dalam bidang keagamaan saja, sedangkan bidang lainnya di bawah dominasi Turki. Selanjutnya itu bebas dari pengaruh lain pada tahun 1157 sampai 1258 Masehi. Masa sesudah kekhalifahan Abbasiyah sebenarnya bebas dari pengaruh manapun, namun secara perlahan namun pasti menuju kehancuran, di mana setelah berakhirnya Mas'ud bin Muhammad yang menghabisi kekuasaan Seljuk, maka kekhalifahan Abbasiyah dikacau lagi dengan adanya kaum Khwarizmsyah dan Turki yang dulunya menjadi pembantu Seljuk yang kemudian menamakan diri dengan Atabek atau Bapak Raja atau Amir. Berkuasanya kaum Khwarizmsyah di bawah kepemimpinan Sultan Alauddin Takash memaksa Khalifah Nasir Khalifah ke-31 untuk mencari dukungan dari luar, dari bangsa Tartar Mongol untuk menghancurkan lawan politiknya. Dan inilah yang menjadi kesalahan terbesar Abbasiyah, karena selain menghancurkan Khwarizmsyah, bangsa Tartar juga memusnahkan Baghdad dan kota Islam lainnya, sehingga sampai masa Hulagu Khan, cucu Genghis Khan Abbasiyah, sudah habis riwayatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudah Hayati dari kelas 11 MES 1 nomor urut 16 akan menjelaskan tentang struktur organisasi pemerintahan dan struktur organisasi ketentaraan Bani Abbasiyah. Dalam menjalankan pemerintahan, Abbasiyah dibantu oleh seorang wazir atau perdana menteri yang jabatannya disebut wizarat. Wizarat terbagi menjadi dua, yaitu wizarat tanfis dan wizarat tanwid. Wizarat tanfis atau sistem pemerintahan presidensial, yaitu wazir hanya sebagai pembantu khalifah dan bekerja atas nama khalifah. Sedangkan wizarat tanwid atau parlemen kabinet, yang dimana wazir memiliki kekuasaan penuh atas pemerintahan dan khalifah hanya sebagai formalitas, lambang, atau sebagai pengukuh dinasti lokal atau gubernur khalifah. Kemajuan dalam bidang ilmu politik dan militer. Berbeda dengan Bani Umayyah yang memfokuskan dalam memperluas wilayah, pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah lebih menekankan pada pengembangan diri khususnya ilmu pengetahuan. Meski demikian, usaha mempertahankan wilayah kekuasaan tetap dioptimalkan. Karena belajar dari kesalahan di masa lalu, maka Bani Abbasiyah memperbaharui sistem politik dari militernya. Salah satunya dengan membentuk Departemen Pertahanan, Militer dan Keamanan yang disebut Diwanul Jundi. Diwanul Jundi dibentuk untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan militer, pertahanan, dan keamanan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harini Samanda. Saya akan membacakan kesimpulan dari karakteristik pada masa dinasti Abbasiyah. Zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ciri-ciri sistem pemerintahan yang menonjol tidak terdapat pada zaman Bani Umayyah, yaitu antara lain dengan berpindahnya ibu kota ke Baghdad. Pemerintahan Bani Abbas menjadi jauh dari pengaruh Arab, sedangkan dinasti Bani Umayyah sangat berorientasi kepada Arab. Yang kedua adalah penyelenggaraan negara. Pada masa Bani Abbas ada jabatan wazir yang membawahi kepala-kepala departemen. Yang ketiga yaitu ketentaraan yang profesional, baru terbentuk pada zaman pemerintahan Bani Abbas. Sebelumnya belum ada tentara khusus yang profesional. Selain sistem pemerintahan di atas, Abbasiyah juga memiliki beberapa biro pemerintahan yang menangani beberapa permasalahan, yaitu Diwanul Kitabah, Nidamul Idari Al-Markazi, Amirul Umara, dan lain-lain. Dalam bidang ketentaraan juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, yaitu dasar ketentaraan yang terbuka, pemimpin yang berkaliber, peralatan ketentaraan yang canggih, strategi peperangan yang berkesan, serta keimanan dan semangat jihad. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.